Dan apabila ia berkehendak menarik keadaan harap, maka hendaklah ia memikirkan kepada surga, kenikmatan-kenikmatannya, pohon-pohonnya, sungai-sungainya, bidadarinya, anak-anaknya, kenikmatan yang kekal dan kerajaan yang abadi. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, wa ya ayyuhar rajul minhu syafatan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Arti daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Macam yang keempat daripada beberapa macam yang perlu ditafakkurkan, yang perlu direnungkan oleh setiap orang, yaitu sifat-sifat yang menyelamatkan, al-munjiyat. Maksudnya adalah kita dituntut untuk merenungi, memikirkan apakah sifat-sifat yang menyelamatkan ini sudah ada pada diri kita. Apakah sudah bersifat diri kita ini dengan sifat-sifat yang terpuji, yaitu seperti tobat, penyesalan atas dosa-dosa, sabar atas bencana, syukur atas segala nikmat, cinta, takut kepada Allah, mengharap rahmatnya Allah, zuhud pada dunia, ikhlas, beramal murni karena Allah, sidik, jujur dalam amalan-amalan taat, cinta kepada Allah, mengagungkannya Allah, ridha dengan perbuatan-perbuatannya Allah, rindu kepadanya, kepada berjumpa dengan Allah, khusyuk dan tawadhu kepadanya Allah. Itu contoh-contoh daripada sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang menyelamatkan kita, yang mestinya kita bisa memiliki sifat-sifat itu. Maka hendaklah seorang hamba berpikir, tafakkur, merenungi setiap hari, baik di waktu pagi atau sorenya, dalam hatinya apa yang menyulitkannya dari sifat-sifat ini yang mendekatkannya kepada Allah Ta'ala. Aku takut kepada Allah. Nah, dengan berpikir seperti itu, lalu bisa mencari jalannya, mencari penyebabnya. Apabila ia memerlukan kepada sesuatu dari sifat-sifat ini perlu kepada sifat tobat, perlu kepada sifat ikhlas, perlu kepada sifat sidik, perlu kepada sifat khusyuk, maka hendaklah ia tahu bahwa itu adalah ahwal, bahwa itu adalah
keadaan-keadaan. Dan apabila ia berkehendak menarik keadaan harap, maka hendaklah ia memikirkan kepada surga, kenikmatan-kenikmatannya, pohon-pohonnya, sungai-sungainya, bidadarinya, anak-anaknya, kenikmatan yang kekal dan kerajaan yang abadi. Bila mana kita cerita surga, cerita tentang kelezatan, kemewahan, dan kehebatan isi surga itu, maka hati kita pasti akan tergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengharapkan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi untuk menimbulkan harap kepada Allah itu, pikirkanlah kenikmatan yang disediakan Allah kepada orang-orang yang taat. Nah, maka begitulah jalan pikiran yang dengannya ia mencari ilmu-ilmu yang dapat membuahkan, menarik keadaan-keadaan yang dicintai, atau pembersihan diri dari sifat-sifat yang tercela. Nah, disitulah Rasulullah SAW menerangkan bahwa ganjaran pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang sesaat berpikir. Pikir nang macam apa? Memikirkan hal-hal seperti tadi. Memikirkan sesuatu-sesuatu yang bisa menarik sifat-sifat terpuji, bisa membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم